Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nelawati dari Prodi Administrasi Bisnis A Angkatan 2018. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang neraca untuk memenuhi mata kuliah laporan keuangan. Posisi keuangan bisa dikatakan juga sebagai neraca. Jadi laporan posisi keuangan ini menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan, menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan seperti aset, apa yang menjadi kewajiban seperti liabilitas, dan apa ekuitas pemegang saham. Menurut definisi saldo akun, posisi keuangan harus seimbang. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di dalam kondisi keuangan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama konsolidasi, yang kedua tanggal neraca, yang ketiga data komparatif, yang keempat neraca common size. Kita masuk ke bagian pertama, konsolidasi. Konsolidasi adalah laporan berlaku ketika perusahaan memiliki cabang anak perusahaan di mana ketika perusahaan induk memiliki 50% saham dari perusahaan lain. Laporan keuangan akan digabungkan untuk perusahaan tersebut, meskipun perusahaan ini terpisah secara hukum. Yang kedua, tanggal neraca. Tanggal neraca kebanyakan perusahaan menggunakan tahun kalender dengan periode akuntansi yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Laporan interim akan dipersiapkan untuk setiap triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Beberapa perusahaan mengadopsi tahun fiskal yang berakhir pada tanggal selain 31 Desember. Yang ketiga, data komparatif. Data komparatif ini dia merupakan laporan keuangan yang dilakukan hanya untuk satu periode saja, karena tidak adanya titik acuan untuk menentukan perubahan pada catatan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, neraca common size. Neraca common size-nya adalah analisis rasio vertikal yang memungkinkan membandingkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda dengan memperkenalkan penyebut yang sama. Yang selanjutnya adalah aset, di mana di dalam laporan posisi keuangan ini aset ini dipisah-pisah berdasarkan manfaatnya. Di dalam aktiva pula terdiri dari 8 bagian. Ada aktiva lancar, kas dan surat berharga, piutang usaha, persediaan, metode akuntansi persediaan, beban dibayar di muka, properti, bangunan dan peralatan, aktiva lain-lain. Kita masuk ke bagian pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar atau aset lancar adalah terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu siklus operasi. Siklus operasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk membeli atau memproduksi persediaan, menjual produk, dan mengumpulkan kas. Tetapi bagi kebanyakan perusahaan, siklus operasi ini adalah 1 tahun. Namun, bagi industri yang proses produksinya lama, seperti tembakau dan minuman anggur, siklus operasinya waktunya akan lebih lama, lebih dari 1 tahun. Istilah lancar pada hakikatnya merujuk pada aset yang secara terus-menerus digunakan hingga habis dan digantikan pada operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, kas dan surat berharga. Akun kas tepatnya adalah kas dalam bentuk apapun, deposito yang menunggu diuangkan, atau rekening bank. Sekuritas yang diperdagangkan juga disebut sebagai investasi jangka pendek. Adalah substitusi kas yang tidak segera dibutuhkan di perusahaan dan untuk sementara diinvestasikan untuk mendapat pengembalian return. Uang yang diinvestasikan biasanya ada dalam bentuk instrumen dengan jatuh tempo jangka pendek.
kurang dari 1 tahun untuk meminimalkan risiko fluktuasi tingkat bunga. Selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha adalah saldo pelanggan yang dibayarkan melalui penjualan kredit yang dapat dicairkan oleh perusahaan atau pendapatan yang diterima dari hasil penjualan kredit. Yang keempat, persediaan. Persediaan adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Bagi perusahaan retail, persediaan yang ditulis hanyalah satu, yaitu barang yang dibeli untuk dijual kembali. Namun bagi perusahaan manufaktur mengungkapkan ada 3 jenis persediaan yang berbeda. Ada bahan mentah atau perlengkapan, barang dalam proses, dan barang jadi. Tetapi bagi kebanyakan perusahaan, persediaan merupakan penghasil pendapatan utama perusahaan. Jadi perkecualian adalah perusahaan berorientasi jasa yang menyimpan persediaan sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya metode akuntansi persediaan. Metode yang dipilih perusahaan untuk memperhitungkan persediaan, menentukan nilai persediaan pada neraca, dan jumlah beban yang diakui untuk beban pokok penjualan pada laporan laba rugi. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini merupakan pembayaran yang dilakukan sebelum barang atau jasa tersebut digunakan. Contohnya seperti asuransi, sewa, pajak properti, dan utilitas. Kadang-kadang dibayar di muka. Semua itu dimasukkan ke aset lancar ketika beban tersebut akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi. Selanjutnya, properti bangunan dan peralatan. Kategori ini nih dia meliputi aset tetap. Bisa juga dikatakan aset berwujud. Karena perusahaan aset tersebut tidak akan habis digunakan pada akhir tahun. Nah, jadi aset ini nih menghasilkan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Dan aset ini dianggap berwujud karena memiliki substansi fisik. Aset tetap selain tanah yang secara teoritis memiliki masa pemanfaatan yang tidak terbatas, didepresiasi. Selanjutnya, properti bangunan dan peralatan. Nah, kategori ini meliputi aset tetap, juga aset berwujud, aset tahan lama, dan aset modal. Perusahaan aset tersebut tidak akan habis digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis tahunan ini berjalan. Aset ini menghasilkan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, dan aset ini dianggap berwujud karena dia ini memiliki substansi fisik. Nah, pada tanggal laporan posisi keuangan kapanpun, properti pabrik dan peralatan ditunjukkan dengan nilai buku, yakni perbedaan antar biaya awal dan akumulasi depresiasi pada tanggal bersangkutan. Dan aset properti pabrik dan peralatan ini merupakan aset yang berwujud yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun dan memberikan manfaat terhadap operasi perusahaan selama lebih dari 1 tahun. Intinya seperti itu. Selanjutnya aset lain. Aset lain ini dia merupakan aset yang digunakan bukan untuk operasi perusahaan. Nah, contohnya properti yang dibeli tetapi akan dijual lagi, kemudian pembayaran uang muka jangka panjang. Itulah presentasi dari saya tentang neraca, baru di bagian neraca dan aset. Untuk minggu depan saya akan mempresentasikan tentang kewajiban dan ekuitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.